Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq alladzi la nabiyya ba'd. Baik. Al-an sanabhathu wa nadkhulu ila al-kitabul jadid. Yani al-kitabul arabiyyatu baina yaday kitabut talibus tsani. Baik, hal ta'khudh hadhil kitab? Hadzal kitab? Buku setuju itu juga. Nah, baik. La ba'as akhi. Baik. Oke, kalau kayak gitu, kalau antum mau kita cuma ngomong-ngomong pertemuan pertama, oke lah, anda nanya antum satu-satu. Anda tanya ya. Satu-satu nih. Dari mana? Ma umniyatul arabiyyatu lana. Jauh, Pak. Ma umniyatul lughatul arabiyyah lana ya Pak Is. Al-umniyah. Umniyah. Ma makna umniyah? Penting. Apa pentingnya belajar kita bahasa Arab nih? Oh, Coba dari Pak Is, antum udah kelas 11 Pak Is. Enggak tahu antum biar mengerti arti Al-Qur'an. uktub fil saburah. Cepat. Baik. Uktub supaya mengerti Al-Qur'an. Karena antum mau coba gini-gini aja kan? Iya, tulis. Supaya antum nggak ngantuk. Kita cuma setengah jam nih belajarnya, itu pun antum malu. Nah, lah. Tapi 2 les 50 menit. Berarti 1 jam. 50 menit. Al-umniyatu litadrisil lughatal arabiyyah. Tulis. Indonesia. Al-umniyatu lughatul arabiyyah. Lughatul arabiyyah. Mantus. Alhamdulillah. Al-umniyatu. Dia tuh. Masyaallah. Sahih ya, akhi? Al-bidayah mufarriqun bainal umniyah. Bidayah artinya permulaan. Al-ummiyah. Umniyah. Hadihi. Iya, bisa. Imsa. Ayo. Imsa. Baik. Al-umniyatu litadrisil lughatal arabiyyah. Terus apa ikut celon Al-umniyatu Faiz. Naam. Al-umniyatu naam. Naam al-umniyatu. Naam al-umniyatu. Naam al-umniyatu sahih. Litadrisi naam. La bidunia. Litadrisi lughatal arabiyyah. Masya Allah. Litadrisi lughatal arabiyyah. Pakai lughah mana? Astagfirullah. Lughatul arabiyyah. Iqra. 2 kali ininya L-nya. Gini ya? 2 kali. La, hakaza Faiz. Al-naam. Lughat. Astagfirullah. Anta al-an fi safha 11. Wa anta la ta'lamu kaifa taqra'u aw taktubu lughatal arabiyyah. Madza anta Faiz? La haula wala quwata illa billah. Betul, nah. Al-arabiyyah. Arab. Al-arabiyyah. Nah. Arabiyyah. Taib. Al-awwal. Madza qulta as-sabiq? Absar. Madza? Al-umniyatu litadrisil lughat. La, bil lughatil arabiyyah. Al-wahid. Apa Ustaz? Qul. Mana taqulu li as-sabiqan? Untuk mengerti makna Al-Qur'an.
litafhamu ma'anil Qur'anil Karim. Litafhamu Faiz anta al-an fil fasl hadiyata ashar. Kaifa taktubu tafham? Untuk tafham, litafhamu ha, bukan ha. Nah. Nah, litafhamu. Nah, sahih. Litafhamu mim. Litafhamu. Wah, kadzalik ya Faiz. Unzur. Oh iya, Ustaz. Tafhamu. Oh, Kadzalik. Nah. Litafhamu ma'ani nah nun Al-Qur'anul Karim. Wajada. Coba aku lah. Benar nggak dia nulis Al-Qur'anul Karim seperti itu? Astagfirullah. Faiz, Allahu Akbar, nulis Al-Qur'anul Karim. Jangan dikasih tahu, biar dia sendiri berpikir. Al-Qur'an Karim cemana tulisannya? Al-Qur'anul Karim. Nggak apa-apa kecil, yang penting benar. Yang benar. salah. Kan ketahuan antum kan Pak. Kayak mana lah antum coba, misalnya saudara antum meninggal, kan? Ini misal. Coba Faiz tulis Arab Melayunya, namanya. Kayak mana antum? Aduh, balu-balui. Antum kan kuliah uluduha, sekolah uluduha. Coba, misalnya antum tulis Al-Qur'anul Karim aja tuh tulis kayak gitu, akhi. Coba tulis Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Ko. Sama dia, tariannya sama fa sama. Ya. Ro, hamzah. Hamzah. Pakai ini. An. Oh, sini ya. Nun. Enggak disambung. Dia dalam kaidah penulisan bahasa Arab, kalau satu kata itu enggak disambung dengan kata berikutnya. Anul. Al-Karimu. Cuma Al-Karimu. Alif lam. Gini. Oh, Al-Karim Ustaz. Iya, Al-Karim. Iya, baru. Iya, terus. Ini ya. Taib. Coba antum. Nomor 2. Apa faedah kita belajar bahasa Arab? Kita cuci tangan ya. Ya boleh, fadhal. Laki kontrakat. Apa antum belajar bahasa Arab itu apa? Antum belajar apa? Belajar bahasa Arab itu apa? Untuk supaya membantu orang tua aja. Apa? Masa antum nggak tahu? Antum belajar bahasa Arab itu apa selama ini? Astagfirullahaladzim. Ini cuma 6 ya, bukan 30. 6 masa nggak ada lah alasan kita 6 hal belajar bahasa Arab. Dapat nilai bagus. Enggak lah, itu dapat nilai bagus. Dari segi dunia lah, dari segi dunia. Dari segi dunia apa antum? Gak usah cerita dari segi agama, dari segi dunia supaya apa antum belajar bahasa Arab? Untuk bisa berbahasa Arab. Hah? Baik, tahaddath li Arakum asani akhi. Arakum asani. Baik, litahaddathi fakir. Cuma ba'da dzalik anta hadi wa akhtar wa hakim tu'arif. Litahaddathi al-lughah al-arabiyyah al-lughah al-arabiyyah baik, masya Allah. Jayid. Sumarok mutalif hadi. Limadha al-umniyatu litadrisil lughat al-arabiyyah.
Limadza anta tadrisul lughatal arabiyyah? Supaya kami berpahala. Hah? Berpahala. Litabtagu ajrun. Nah, litabtagu mengharapkan kan? Litabtagu Wah ya, litabtagu gini. Nah, ajrun nah, ada amai wa fil akhir uktub. Sabar be. Litabtagu ajrun. Habis ini ada Sa. Nah, akar. La ba'as. Ajrun. Nah, minallahi. Nah, sahih. Jazakallah khair. Masya Allah. Apa kau? Ayo, afar, qadal. Mangga ini gampang. Apa Far? Kenapa antum belajar bahasa Arab? Ganteng kali antum pakaiannya. Ah, yang panjang sedikit lah, tutup lah pantatnya. Ada tongkek mantan. Ayo, nomor 4. Ayo, nomor 4. Kenapa Tar? Antum belajar bahasa Arab? Biar bisa jawab pertanyaan di kubur. Enggak. Orang enggak. Karena enggak bisa bahasa Arab pun, nak. Kalau dia rajin bersolat, ibadah, takwa, bisa aja pertanyaan di kubur. Ya kan golongannya lain, Sa. Apa? Gereja. Yang lain lah. Sufia. Litafhamul Qur'an al-Karim. Alas, litafhamu ma'ani shalah. Kan makna salat. Hah? Litabtagu ajrun minallah, mengharapkan pahala dari Allah. Nah, antum apa coba? Dari segi dunia coba. Ini dari segi dunia tadi si Ibrahim ya. Nah, litahaddatsil lughatil arabiyyah. Supaya bisa haji. Oh, litahujjul. Litahujju. Hajja yahujju. Nah, Baitil Harami. Baitil Haram. Masya Allah. Baik. Jazakallah khair. Arif, fadl. Mal umniyatu li tadrisi lughatal arabiyyah. Dari surga asal surga. Nah, Ada hulul jannah. sa'adkhulul jannah. Masya Allah. Salah satu penyebab. Ya, ini kan kunci ilmu. Tak apa-apa, dah. Sa'adkhulul jannata. Saya akan masuk surga gitu. Hakim. Ada hulu aja, Sa. Harus ada. Akan, nanti kan belum meninggal. Oh, ya. Akan. Iyalah, itu kan belum meninggal sekarang. Terakhir, apa? Dari pintar. Apa? Aku Mario. Apa dari pintar? Coba antum ya. Antum dari 5 tahun nih rata-rata di dunia. Supaya pintar apa bahasa? Supaya pintar. Supaya pintar atau supaya pintar? Mahirun. Nah. Sataj'alu mahiran fil lughatil arabiyyah. Sataj'alu. Taj'alu. Sataj'alu mahiran. Mahiran. La, bil ha. Walaysa ha. Mahiran. Mahiran. Fil fi al-lughat al-arabiyyah. Enggak. Kalau dia satu kata, enggak bisa. Mana penghapus?
Tadi mana penghapus, Rik? Nih. Dia kalau satu kata nggak boleh disambung, beda kata, nak. Dia yang satu kata disambung, ya kan? Lughah dulu, baru Arabiahnya. Dia nggak boleh disambung per kata dia. Yang boleh disambung itu satu kata. Al-Arabiyah tuh. Baik, tak. Baik, pada Inggris. Oke. Menurut antum lah. Ini anak tanya ya, menurut antum. Arik udah dengarkan, Rik. Ini kan kita nggak belajar, ini konco-konco aja kita. Menurut antum, ya, di antara keenam alasan ini, mana alasan yang paling utama antum belajar bahasa Arab? Nomor 1 ya. Litafhamul Qur'anul Karim. Baik. Oke, anda tanya sekarang sama antum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak memilih bahasa Indonesia aja jadi bahasa Al-Qur'an? Karena apa Ibrahim, coba menurut antum? Bahasa Arab paling susah. Bahasa Arab paling sempurna. Iya, Sa. Betul lah, bahasa Arab tuh karena bahasa paling sempurna dari segi sastranya, ya, dari segi ungkapan-ungkapannya, ya. Itu enggak lah. Di dalam Oke, kalau antum mau tahu bahasa dunia, ya. Tengok ini ya. Di dunia ini bahasa yang paling banyak ditutur penuturnya itu adalah Cina. Baru bahasa Inggris. Oh, afwan, bukan bahasa Inggris nomor 2. Bahasa Cina enggak Mandarin. Iya, maksudnya Cina itu Mandarin loh. Bahasa Mandarin. Baru bahasa Urdu. Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Nah, inilah mau dijelaskan, sabar. Baik. Anak sekarang tanya sama antum, agak lari sedikit dari pelajaran bahasa Arab. Oke? Berapa penduduk di bumi saat ini? 7 miliar. Ya, 7,6 miliar. Betul. Ya, badan sensus lah, bukan Anda pastinya, ya. Cina itu penuturnya, orang yang berbahasa Cina di dunia ini itu ada sekitar 2 miliar lebih. Lebih dari 2 miliar. Ya. Bahasa Urdu ini lebih dari 1,5 miliar manusia. Ustadz, Urdu itu apa? Bahasa yang digunakan Pakistan, Bangladesh, India dan sekitarnya. Itu bahasa Urdu, ya. Nah, itulah dia. Ya, antum bayangkan aja ya. Penduduk Cina itu saat ini, ya, penduduknya Cina ini ya 1,6 miliar. Mereka menggunakan bahasanya dalam negaranya aja udah banyak, gitu kan? Urdu India penduduknya saat ini itu ada 1,3 M. Ya, India sekarang ini sensusnya 1,3 miliar. Indonesia berapa penduduknya? 270 juta. Artinya 7 kali penduduk Indonesia penduduk India sama Cina ini. Bayangkan, 1/6 orang di bumi itu ada di negara Cina. 1/7 negara di bumi ini, ya, itu ada di India orangnya. Bayangkanlah. Berarti kalau India sama Cina bersatu, setengah penduduk bumi itu ada di Cina dan juga India. Inggris ini penduduknya sedikit. Lalu kenapa banyak penuturnya, Ustaz? Ya, karena ya Inggris itu salah satu negara yang paling banyak menjajah. Ketika dia menjajah, selain dia menaklukkan negara tersebut, dia menyebarkan agama dan juga menyebarkan bahasanya. Itulah kenapa ya Inggris salah satu negara bahasa yang paling banyak penuturnya. Itu kira-kira lebih dari 800 juta orang. Ya, bahasa Arab itu kira-kira lebih dari 500 juta orang. Bahasa Indonesia nomor berapa, Ustaz? Ya mungkin di luar 10 besar lah. Ya, karena masih ada lagi bahasa-bahasa besar yang lain seperti Portugis,
banyak negara ya, orang Brazil itu pakai bahasa Portugis, orang Portugal itu pakai bahasa Portugis, terus bahasa Spanyol, Itali, itu mayoritas mereka negara-negara penjajah itu, bukan di negaranya aja ya. Kita mungkin Indonesia masuk 10 besar ya, tapi 1, 2, 3, 4 ini urutannya ya. Bahasa Arab ini digunakan resmi di 23 negara di dunia. Negara di dunia. Ya. Jadi ya, loh kok sedikit kali Ustaz, tapi 23 negara yang pakai bahasa Arab. Rata-rata negara-negara yang pakai bahasa Arab itu penduduknya nggak banyak. Antum bayangkan aja ya, dari 23 negara ini Arab Saudi penduduknya paling banyak. Berapa? Penduduk Arab Saudi cuma 30 juta. Bayangkan antum, hah? Ya maksudnya dibandingkan negara-negara besar ini, yang lain ya seperti Qatar, ya, Brunei pakai bahasa Melayu bahasa Inggris ya. Terus UEA, terus Dubai itu UEA ibu kotanya ya. Qatar ibu kotanya apa? Ya maklum lah ya, anda pun maklum karena IPS cuma dimodulkan aja. Qatar ibu kotanya Doha, UEA ibu kotanya Dubai. Arab Saudi ibu kotanya Saudi Arabia. Enggak mungkin lah nak. Kenapa enggak Madinah atau Mekah ibu kotanya ya? Karena Madinah dan Mekah, Ibrahim jangan tidur. Ibrahim, baru sebentar anda udah tidur ya. Kenapa enggak Madinah dan Mekah ibu kota Saudi? Anda tanya sama Ibrahim. Kenapa enggak Madinah dan Mekah dijadikan ibu kota sama kerajaan Saudi? Ya karena Madinah dan Mekah itu Haramain Asy-Syarifatain ya. Haramain itu adalah dua tanah haram yang di dalam dua kota tersebut nggak boleh masuk orang kafir. Kalau Mekah dijadikan ibu kota negara Saudi atau Madinah dijadikan negara orang Saudi, Presiden Amerika datang nggak boleh masuk ke ibu kotanya. Presiden Inggris Ratu Elizabeth datang nggak boleh dimasukkan ke dalam Mekah karena haram ya. Nggak boleh orang kafir semenjak turunnya surat At-Taubah ayat berapa itu ya, lupa dah. Itu kayak surat Taubah ya, haram semenjak ayat itu turun masuk ke dalam Mekah dan juga Madinah, kota suci. Jadi maksudnya kota haram di situ. Kenapa dikatakan Madinah dan Mekah itu haram nak? Maksudnya kota haram di sini adalah haram dari orang-orang kafir. Dikatakan juga haram, kota-kota haram karena di dalamnya kita haram berbuat hal-hal tertentu seperti kita membunuh hewan. Ya, jadi kalau antum ada merpati, di situ tuh dosa besar antum bunuh. Boleh selain ibadah ya. Ada nyamuk antum pukul, nggak boleh di tanah haram ya. Terus ada serangga-serangga antum bunuh-bunuh, nggak boleh di tanah haram. Itulah nggak ada nyamuk memang di sana. Nggak boleh. Itulah keistimewaan tanah haram. Ya nak. Apa? Bedakan Arab dengan Mekah dan Madinah. Nah, jadi ada cerita sedikit tentang Saudi ya. Biar antum tahu, kita selama ini belajar bahasa Arab. Dengarkan dulu Pak Is, Hadi sama Arif. Kita selama ini belajar bahasa Arab, kita nggak tahu sejarah negara Arab. Ya, ini kita kira-kira di Indonesia ini di sinilah ya. Ya kan? Ini Mesir lah. Anda gambar ece-ece aja ya, bukan itulah. Ini Laut Merah. Di sinilah Nabi Musa belah laut. Hah? Bukan laut. Dia namanya Laut Merah, namanya doang. Lautnya warna laut biasanya, ya. Aina dia Mamlakatul Arabiyatis Saudiyah. Ya. Di sini Yaman, ya. Di sini Bahrain, di sini Oman, kecil-kecil. Di sini Uni Emirat Arab, Qatar, di sini Oman. Di sinilah Palestina, di sini Yordan, di sini Lebanon. Nah inilah, kok di peta ya. Di sinilah dia Mekah. Di sinilah dia, ya kan perumpamaan Pak Isa. Ada bilang agak pada gambar. Ya, di sini Madinah. Mekah dan Madinah ini, ya, jaraknya saat ini, jarak dalam bentuk kilometer tuh hampir 600 kilometer. Ya, berarti kalau ditempuh dengan kendaraan, ya, saat ini dengan kecepatan bus-bus haji atau bus-bus umroh itu kurang lebih 6 jam. Ya, jangan antum samakan jalan Indonesia dengan jalan Saudi. Nah, jalan Saudi bolong sedikit pun nggak ada, jalannya mulus.
ya. Jadi di Arab Saudi itu ya, sepengalaman ana ya, satu jalur itu, kita kan di sini satu jalur kayak Karya Jaya ini kan, yang kiri kanan, satu jalur itu bisa 6 kendaraan. Jadi ini 12, nggak ada istilah macet ya. Jadi untuk yang kiri 6, yang kanan 6, jadi nggak ada istilah macet. Nah udah gitu jalan yang nggak ada bolong, semua tol semua gratis. Ini korup semua. Ya, itu bukan urusan Anda ya. Ini 6 jam ya. Antum bayangkan dengan jarak serupa 600 km tuh ke Jambi nak kita sekarang. Dari Medan ke Jambi antum bayangkan bisa 1 hari 1 malam ya dengan trek di Indonesia. Nah, itu dia. Sementara ibu kota dari Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah itu adalah Najd. Riyadh, di sini Riyadh ya. Sebelumnya mereka ganti ibu kota ya. Sebelum Riyadh ibu kota Saudi itu Jeddah. Riyadh gini loh Pak Pak Is. Riyadh. Nah, Riyadh sebelumnya ya Jeddah. Ya Jeddah di Jeddah. Jadi kalau antum umroh, umroh itu kalau nggak naik Saudi Airlines ya, naiknya misalnya Oman, Qatar Airways, Fly Emirates atau Garuda Indonesia, itu turunnya nggak di Mekah atau di Madinah, turunnya di Jeddah. Jadi ya Raja Salman tuh tinggalnya di Riyadh, ada juga kerajaannya di Jeddah. Jadi kerajaan mereka itu bukan di Mekah atau di Madinah. Antum harus paham, bedakan kota dengan negara, seperti itu dia. Jadi kota-kota penting itu di Saudi itu ada Mekah, ada Madinah, ada Riyadh, ada Jeddah, ada Taif, yaitu ada Najd lagi, banyak ya. Itu kota-kotanya. Seperti itu dia. Itulah dia sekilas tentang Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah. Dan sekitar tadi ini, mamlakah tadi ini, sekitar Arab Saudi, Yaman, ya kan? Turki enggak bahasa Arab. Yordan, Libanon, ya, Algeria, Aljazair, dan itu pakai bahasa Arab. 23 negara di dunia ini. Ya sampai itu juga Eritrea, Kosovo. Seperti itu dia. Oke. Jadi secara keduniaan bahasa Arab ini penuturnya paling banyak keempat di dunia. Untuk bayangkan ya, untuk tahu Zidane kan? Zidane apa? Zidane pelatihnya Real Madrid. Oh, itu asal negaranya dari Aljazair. Aljazair itu bahasa nasionalnya itu bahasa Arab. Iya iyalah. Antum tahu Riyad Mahrez kan? Tahu Riyad Mahrez? Ojil dari Turki dia asalnya, nggak pakai bahasa Arab. Antum tahu Riyad Mahrez? Masa nggak tahu, pura-pura aja Pak Isi. Adi tahu Riyad Mahrez? Nggak tahu juga. Ini pencinta bola. Tahu Riyad Mahrez? Itu negaranya Algeria, negara Islam juga, pakai bahasa Arab juga. Islam lah. Salah Mesirnya jelas, salah Mesir nak. Mesir jelas ya. Mesir jelas pakai bahasa Arab. Jadi salah satu fungsi belajar bahasa Arab itu di segi dunia banyak nak. Antum bisa nanti hubungan internasional, atau antum punya cita-cita jadi perwakilan Indonesia, apa namanya itu? Konsulat ya. Perwakilan Indonesia negara bisa. Ya, dari segi dunia bisa. Ya. Kenapa? Apa yang mau? Lord Rangga. Siapa Lord Rangga? Nggak kenal Anda. Saya suka apa ya? Gak tahu ada Lord Rangga ya. Anak kita tadi mau bertanya tentang bahasa Arab. Astagfirullahaladzim ya. Tapi antum harus perhatikan ya. Nah, dengarkan dulu. Di berbagai negara Arab itu beda mereka pengucapan, logat dan segala macamnya. Contoh ini, kita orang Indonesia ini bahasa Indonesia ini diserap dari bahasa Arab. Melayu. Salah aja. Jadi bahasa Melayunya kita dengan bahasa Melayunya orang Brunei, dengan bahasa Melayunya orang Malaysia sama nggak? Sama. Salah aja Pak sini. Beda ya. Gitu juga ya. Gitu. Udah ada Inggris-Inggrisnya. Iya. Itu juga dia dengan orang-orang Arab. Nah, jadi bahasa Arabnya orang Mesir dengan orang Saudi, dengan orang Yaman, dengan orang apa namanya?
dengan orang-orang dengan negara-negara lain ya yang menggunakan bahasa Arab ya, itu secara bahasa pasarannya atau bahasa amiyah itu berbeda. Yang menyatukan seluruh bahasa Arabnya apa? Bahasa fusha, itulah yang dipelajari, nanti kita pelajari ini dalam kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadai ya. Jadi kalau antum dengan bahasa Arab ini ke 23 negara Arab tadi itu mereka mengerti. Tapi kalau antum dengan bahasa pasarannya orang Saudi, antum ke Mesir, belum tentu mereka ngerti. Atau dengan bahasa pasarannya orang Mesir, antum pergi ke Aljazair, belum tentu mereka mengerti. Tapi kalau antum dengan bahasa fusha, ini sama. Bahasa fusha itu bahasa resmi. Iya. Jadi bahasa fusha itu bahasa resmi kayak kita yang ngomong. Misalnya antum pingin ngomong sama ibu antum, Pak Is, saya Umi mau makan siang. Mak makan, nah kan sikatnya gitu aja. Kalau resmi jangan itu. Umi, saya pingin makan siang, pakai nasi, pakai sayur, pakai rendang. Nah itu dia, itu namanya bahasa fusha. Yang dipelajari, yang antum pelajari dari kelas 7 itu, yang antum pening-peningkan, ya, itu semua pakai bahasa fusha, bahasa resmi. Seperti itu dia. Ini resmi ya. Ini belajar setengah hari, belajar sampai asar, mengantuk saja. Ibrahim, Akhtar, kalau ngantuk cuci muka sana, ambil uduk. Nah, repot ngantuk itu dah. Cuci muka nak. Udah dibilang, Mas. Akhtar, cuci muka cuci muka sana tar. Oh, ini kurang gigi ini. Oke, seperti itu dia. Ada yang mau antum tanyakan? Saya di situ ngantuk. Enggak ada syarat. Nggak ada yang antum tanyakan, masa? Ada syarat. Oke, kita lanjut ke buku kita kalau gitu ya awalnya. Apa tar? Cepet tar. Ustaz, ini Ustaz. Karena kan Malaysia itu kan bahasanya langsung Melayu. Dia kok bisa teramat Inggris gitu. Jadi antum perlu tahu ya. Jadi negara-negara di dunia ini mereka banyak yang menerapkan bahasa nasionalnya itu lebih dari satu. Contohnya Malaysia. Mereka bahasa nasionalnya itu Inggris dan Melayu. Brunei juga Inggris dan Melayu. Kita yang cuma satu bahasa Indonesia toh. Ya. Contohnya juga di negara-negara persemakmuran Eropa macam Spanyol, Itali, mereka juga bahasa nasional bahasa Inggris, bahasa Itali juga. Kalau ini Ustaz, negara yang bisa di Indonesia itu Timor Leste, itu bahasa Portugis. Iya, karena mereka jajan Portugis. Kenapa tar? Saya cinta. Katanya Malaysia negara baru. Nah, Ini tidak saat. Malaysia negara baru. Enggak saat di ML saat Malaysia lagi di negara baru. Jadi datang ini saat memang ada gila-gila ya saat. Nah, dengar ya. Walaupun ini nasihat untuk kita semua, walaupun kita dipisahkan dengan namanya negara, walaupun kita dipisahkan dengan namanya suku, kalau kita sama-sama muslimin, kita nggak boleh menjelekkan saudara-saudara kita sama muslim. Ya, walaupun mereka orang Malaysia, walaupun mereka orang Timor Leste, walaupun mereka orang Papua Nugini, kalau mereka muslim nahnu ikhwanuna. Ya. Perbatasan kita dengan saudara-saudara kita itu adalah kalimat syahadat. Nah, itu baru ya. Persaudaraan kita nggak dibatasi dengan. Jadi gini aja lah. Antum jadi kalau misalnya Palestina dibom segala macam, ada minta-minta sumbangan atau beri donasi untuk Palestina, nggak mau ngasih antum karena beda negara. Ya udah, berarti persatuan kita, kesaudaraan kita itu di atas kaum muslimin. Maksud anak kayak gitu. Jadi jangan antum. Maksud anda gini loh Pak Is atau Adi atau Akhtar. Maksud anda kita jangan menghina-hina negara ataupun kelompok etnis tertentu karena di dalamnya ada muslimin. Ketika kita menghina muslimin, sama dengan kita mengganggunya atau merendahkannya, sama dengan kita berbuat dosa. Seperti itu dia Pak Is. Gimana Indonesia dengan Alis? Hah? Kenapa nggak Indonesia? Maksudnya? Karena ada beda. Coba diperbaiki pertanyaannya. Indonesia di PKR itu. Kenapa ke Indonesia? Ada ini anak ya. Coba bagusi pertanyaannya dulu. Jadi Indonesia ini kan sukunya banyak. Beda bahasanya. Beda. Kenapa nggak Indonesia bahasa Indonesia aja? Karena disatukan kita bahasa desa semua. Kan beda bahasa. Kayak botol. Ya, enggak. Jadi gini ya. Antum ini tampaknya perlu ada pelajar di PS sana gurunya ya. Antum kurang kali pelajar di PS ya. Itulah. Tak bisa IPS panjang kan. Bisa dibandingkan dengan IPS.
Apa? Ini belajar bahasa Arab kok jadi belajar IPS? Ya nggak apa-apa. Dulu anak sekolah saya mah IPS, anak ekonomi. Terus anak juga suka pelajar IPS, nggak apa-apa, anak jelaskan. Perlu antum ketahui ya, bahwasanya ya Indonesia ini itu negara kepulauan. Itu harus antum catat pertama. Iya, maksudnya dengarkan dulu. Indonesia ini ya, itu ada pulaunya sekitar 17.800 pulau lebih. Tahu saya. Ya namanya anda belajar ya tahu lah 17.800 pulau lebih. Ya. Yang membuat bahasa-bahasa berbeda, suku berbeda itu dikarenakan kultur yang pertama, tempat tinggal, keadaan. Ya contoh orang-orang di pegunungan, ya tentu dia akan jarang turun dengan orang-orang yang di pesisir. Orang-orang yang tinggal di daerah yang panas tentu berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Brastagi, daerahnya dingin. Mereka itu punya satu ruang lingkup sendiri. Yang perlu kita ketahui, pengertian bahasa itu apa? Pengertian bahasa adalah suatu konsensus atau penyebutan sesuatu yang disepakati bersama. Ini kalau kita sekelompok orang di Ulu Nuha ini bikin bahasa baru, menyebutkan ini dengan bahasa baru, misalnya mos, kita sebut dengan Buddha misalnya. Bisa. Jadi kita sepakati, kita pakai terus menerus, dan kita menyebutkan ini juga dengan lain, itu menyebutkan bahasa baru. Kenapa bahasa berbeda? Karena nggak adanya interaksi antara satu dengan yang lain. Ketika zaman penjajahan datang, ketika kemerdekaan datang, ya kan, masyarakat itu saling berkomunikasi, mulai jual beli, mulai ada keterbukaan. Maka mereka penting untuk menjatuhkan konsensus yang sama, kesepakatan penyebutan yang sama. Terciptalah bahasa umum, bahasa Indonesia. Timbul lagi masalah, Indonesia mau jualan sama orang Afrika, satu ya, satu kenapa? Dibuatlah kesepakatan bahwasanya kalau berkumpul gitu bahasa Inggris. Jadi kita itu sesuai dengan kesepakatan satu masyarakat di situ. Gitu loh, Arik. Itu 17.000 isinya mana? Enggak, hanya sekitar setengahnya aja nggak ada isinya. Jadi kalau misalnya kita sebutkan ini, kita ganti nih, sepakat kita satu Medan Johor, bikin bahasa Johor, pulpa kita katakan, bukan pulpet, pulpa. Baru ya udah pulpa. Makanya kan juga muncul anekdot ya, bahwasanya kita orang Medan punya bahasa Medan, betul nggak? Kelen, cemana. Dari awalnya seperti itulah. Dari anekdot seperti itu ya, dibikin kaidahnya jadi bahasa. Seperti itu paham antum kenapa bahasa itu berbeda? Kayak gitu. Intinya jadi persetujuan gitu. Setuju. Pokoknya setuju, kita nggak ikhtilaf. Bilang ini misalnya pulu-pulu ya, kita bilang pulu-pulu semua. Bahasa Jawa itu sama. Apa? Kan Jawa itu ada 3, jadi semuanya Betawi. Nggak tahu nah kalau tentang rinciannya. Ya kan nanya. Betawi berapa ya? Bahasa Jawa halus kasar. Sunda sama Belum waktunya pulang, antum udah pegang tas saja. 12-15. Ini masih 12 lewat 5. Cepat tanya lagi. Ada 10 menit lagi, cepat. Antum daripada buka YouTube, tengok Google, yang bisa anda jawab, yang nggak bisa ya antum cari aja di Google. Coba tanya, Akhtar, antum tadi mau nanya apa? Kenapa Timur Tengah bisa terbelah bisa? Enggak Indonesia. Timur Tengah bisa terbelah. Timur Tengah. Timur Leste. Timur Tengah. Oh, Timur Leste. Itu mau tahu ini matikan stop recording ya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil mu'minina innahu al ghafurur rahim.